Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Pertama-tama kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada takmir masjid, pengurus masjid, beserta para jamaah sekalian yang pada malam hari ini telah berkenan mau menyambut kehadiran kami. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri, yakni kami dari Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa, yakni yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita, terutama kaum muslimin yang berada di Palestina. Kita bekerja sama dengan Baitul Mal Indragiri, yang mana dalam rangka safari Ramadan kita mempunyai program yakni mengundang ulama dan imam yang berasal dari Timur Tengah. Dan kegiatan ini juga serentak dilakukan di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, di Solo, di Ternate, dan juga di Riau, tepatnya di tempat kita sekarang. Alhamdulillah pada malam hari ini telah membersamai kita yaitu Syekh Abdul Hakim Naji Al-Ausadi, yang mana beliau berasal dari Yaman dan beliau sudah sering mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, dan alhamdulillah beliau mendapatkan juara ketika mengikuti perlombaan di Dubai. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berkenalan, mungkin tinggal searching di Google, di YouTube, maka nanti akan keluar. Langsung saja pada malam hari ini kita dengarkan nasihat yang akan beliau sampaikan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hayyakumullah wa ahlan wa sahlan bikum fi hadzal masjidil mubarak, fi hadzal yawmil mubarak, fi hadzal syahril mubarak. As'alullah al-'azim bi mannihi wa karamihi an kama jama'ana huna an yajma'ana jami'an fil jannati yawm al-qiyamati bi'idnihi. Allahumma amin. Setelah beliau memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersyukur atas pertemuan kita pada malam hari ini, yakni di tempat yang mulia, yakni masjid, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari yang mulia serta waktu mulia, dan di dalam bulan yang mulia pula, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkumpul dalam satu waktu kebaikan atas diri kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang baik ini, di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, nanti kelak menjadi asbab kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di tempat yang lebih baik lagi, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Haqad halla alaina syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul ibadat, syahrul sadaqat, syahrul infaq, الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، الشهر الذي فيه ليلة القدر خير
من 1000 شهر. شهر مبارك، شهر عظيم، شهر العتق من النيران. إنه شهر رمضان المبارك. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dikenal dengan syahrul ibadah, bulan yang identik dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zikir, baca Al-Qur'an, infak dan sedekah. Bulan suci Ramadan juga dikenal dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, sehingga semua yang terkait dengan Al-Quran, semua yang terhubung dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Maka bulan suci Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan satu malam yang mana malam ini lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, juga di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya pula untuk memuliakan bulan ini dengan apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada kita bukan per juz. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan per ayat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala per huruf setiap yang kita baca. Sehingga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan, dan terlebih ini dalam bulan suci Ramadan, bulan yang amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa taala istafa من هذه الأرض أراضٍ مقدسة، واصطفى من هذه الأراضي المقدسة مساجد مقدسة لها مكانة كبيرة، لها شأن كبير. أرض طاهرة، مساجد طاهرة، هي أرض الأنبياء، مهد الأنبياء. إنها أرض فلسطين، إنها الأرض التي فيها أول قبلة للمسلمين، إنها أرض فلسطين التي فيها المسجد الأقصى، المسجد الذي أقسم به الله في القرآن الكريم فقال والتين والزيتون، إشارة إلى المسجد الأقصى. والله لا يقسم إلا بشيء عظيم، إلا بشيء له مكانة كبيرة، كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم صلى ومع من حوله من المسلمين إلى المسجد الأقصى 13 عاما. كان أول قبلة للمسلمين، كيف لا؟ وأسري بالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، فقال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، مبارك هو وما حوله. إنها الأرض المباركة، أرضنا، أرض كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن المسجد الأقصى وأرض فلسطين يمرون بأيام صعبة بسبب اليهود الكفار الإسرائيليون الذين يريدون احتلال المسجد الأقصى ويريدوننا أن نبقى وأن نحتل وأن بل يهدموا المسجد الأقصى ويستضعفوا أهله والمساكين فيه من أرض فلسطين. لا والله لن نقبل ولن نرضى، وسننصر فلسطين ما دمنا مسلمين، وما دام هناك غيرة نغار على إخوتنا هناك
ولا نرضى لهم بالذل والهوان ولا نرضى بمقدساتنا ومساجدنا أن يحتلوها وأن يهدموها. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjuk malaikat Jibril di antara sekian banyak malaikatnya untuk menyampaikan wahyu, Allah Subhanahu wa taala juga tunjuk Nabi Muhammad SAW di antara sekian banyak manusia sebagai nabi yang mulia dan nabi akhir zaman. Dan di antara sekian banyak bumi yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga pilih tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu adalah bumi Palestina yang di dalamnya ada Baitul Maqdis. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan tempat ini. Yang negeri ini juga dikenal dengan negerinya para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat. Dan Rasulullah SAW melaksanakan salat, kiblat pertama umat muslim itu berada di Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Rasulullah SAW melaksanakan salat selama 13 tahun, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dipindah ke kota Mekah. Sehingga bumi Palestina yang hari ini di dalamnya ada Baitul Maqdis itu merupakan warisan kaum muslimin. Yang mana Baitul Maqdis juga menjadi tempat peristiwa bersejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mungkin dalam 1 tahun kita peringati 1 kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Yang hari ini kita ketahui dari informasi, dari berita, dari media-media sosial bahwa bumi Palestina sedang berguncang. Bumi Palestina sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Yang mana orang-orang kaum muslimin di sana dizolimi oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir Israel. Sehingga sudah tugas bagi kita kaum muslimin yang ada di Indonesia juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kaum muslimin yang ada di Palestina, yakni sama-sama bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang menjadi kiblat pertama umat muslim, dan bumi yang menjadi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف ننصر فلسطين وكيف ننصر المسجد الأقصى ونحن هنا المسافة بيننا كبيرة، ونحن هنا في إندونيسيا والمسافة بيننا أكثر من 1000 كيلومتر، مسافة كبيرة. إذا آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تنجينا من عذاب النار. ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ثم بأنفسكم. بدأ بالمال قبل جهاد النفس، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الذي لا يستطيع أن يجاهد بدمه وبالسيف وبالقتال يجاهد بماله. قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. جهاد بالمال. ما فائدة الجهاد بالمال؟ قال تنجيكم من عذاب النار ونستفيد الله ينجينا من عذاب أليم وعذاب النار. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, bagaimana cara kita membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina, sementara jarak Indonesia dengan Palestina ini jauh ribuan kilometer. Sementara kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk pergi membantu saudara-saudara kita yang mungkin karena pekerjaan tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan, aku informasikan, aku beritahukan
ala tijarah, tentang suatu perniagaan, suatu perdagangan, yang mana perniagaan dan perdagangan ini akan tunjikum, menyelamatkan kalian kelak dari apa? Min adabin alim, dari azab yang sangat pedih, yakni min adabin nar, dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk perdagangan itu? Apa bentuk perniagaan itu? Wa tu'minu billahi wa rasulihi, engkau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah engkau beriman, apa yang engkau lakukan? Wa tujahidu fi sabilillah, engkau berjuang, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mendahulukan lafaz bi amwalikum daripada anfusikum? Karena jihad bil mal, jihad dengan harta ini lebih utama dan lebih memberikan manfaat yang sangat luas, sehingga walaupun kita kaum muslimin yang berada di Indonesia jauh dari negeri Palestina, kita masih tetap bisa membantu saudara-saudara kita masih tetap bisa menolong saudara-saudara kita. Dengan apa? Dengan infak, dengan sedekah. Syariat di dalam Islam yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ماذا أستفيد من الزكاة والصدقة والإنفاق؟ هذا سؤال ربما لا يعرفه الكثير. ماذا أستفيد أنا عندما أتصدق وأنفق؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة لي؟ أولا، هناك فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. الفائدة الكبيرة وهي دخول الجنة. فالله عندما قال لنا تنجيكم من عذاب أليم، أي خلاص سوف ندخل الجنة، لأن لا يوجد عذاب النار. أين سندخل الجنة بإذنه تعالى. ما الفائدة في الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن تحت ظل صدقة. المؤمن تحت ظل صدقة، أي كيف تحت ظل صدقة؟ أي تحميه من السوء، تحميه من الشر، تحميه من الأمراض، خصوصا في هذا الوقت، في وقت كورونا. تكون تحت حماية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من يحميك. كيف لا؟ ورسولنا يقول في الحديث: داووا مرضاكم، أي عالجوا. داووا أي الدواء لمرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. إذا عجز الدواء عن الشفاء فالشفاء والدواء لمرضاكم هي الصدقة. هذا في المرض. فما بالك عندما تتصدق وأنت لست مريض؟ تكون لك صحة وقوة وعافية في جسدك وتفكيرك وأهلك وأموالك وأولادك. هذه هي بركة الصدقة، هذه هي بركة الإنفاق، هذه هي البركة الذي يعملها لن يرى في حياته أي سوء. كيف لا؟ والله يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، ماذا قال الله؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Apa manfaat dan keutamaan dari sedekah? Setidaknya ada dua. Yang pertama, manfaat di dunia, yang mana ketika kita berinfak bersedekah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita punya uang 10 juta, kita infakkan, kita sedekahkan 5 juta. Secara matematika dunia uang kita berkurang 5 juta, sisa 5 juta. Akan tetapi secara matematika Allah Subhanahu wa taala uang kita bertambah berpuluh-puluh kali lipat.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti langsung kepada orang yang berinfak bersedekah fi sabilillah, walaupun mungkin tidak dalam bentuk cash uang 5 juta diganti 50 juta. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan kebutuhan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ganti infak sedekah kita dalam bentuk yang lain, yakni diberikannya kita kesehatan, terutama di masa pandemi wabah virus corona ini. Alhamdulillah kita di masjid ini masih bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, secara sempurna. Ya mungkin saudara-saudara kita di tempat yang lain, di negeri yang lain tidak bisa melaksanakan salat sebagaimana hari ini kita melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala akan ganti infak dan sedekah tersebut dalam bentuk yang lain, dijauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, yakni obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, dengan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengganti, bisa jadi kita diberikannya negeri kita rasa aman, kampung kita rasa aman, masjid kita rasa aman, yang mungkin ini asbab dari sedekah kita yang mungkin jarang kita ketahui. Ini hanya di dunia saja. Sementara di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganti, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-mu'minu tahta dhilli shadaqatihi, bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala manusia. Manusia ketika itu tanpa memakai pakaian dan sehelai benang pun, sehingga orang yang paling banyak sedekahnya, infaknya fisabilillah, maka paling besar naungan ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga akan menyelamatkannya dari azab api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan dari azab api neraka, azab yang sangat pedih. Dan asbab dari sedekah ini yang paling besar, yang paling utama, yaitu bisa memasukkan orang tersebut ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, kana ma yakunu akthar judan illa fi Ramadan. Rasuluna kana kariman, لكنه كان يكثر من الكرم في رمضان، لأنه يعلم الأجر الكبير والفائدة الكبيرة من التصدق والإنفاق في رمضان. فالصدقة مشروعة في العام كله، لكنها تتأكد في رمضان تأسيا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المسلمين سلفا وخلفا، قديما وحديثا، أنهم يخرجون زكاة أموالهم في رمضان. ثبت هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه تعالى وأرضاه، كانوا يخرجون زكاة أموالهم في رمضان. فهذه هي البركة من الإنفاق في رمضان والفائدة في الدنيا والآخرة. تدعوكم مؤسسة أحباب الأقصى الخيرية من أجل نصرة فلسطين، من أجل نصرة إخوانكم المستضعفين هناك، من أجل نصرة المسجد الأقصى، من أجل إطعام المساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما ولو بتمرة ولو بكوب ماء كان له أجر صيام، فما بالك ب10 مساكين، ب20 مسكينا، ب100 مسكين. أنت تطعم مسكينا فقيرا مستضعفا، لك كثير من الأجر، ليس إفطار صائم فقط. وكذلك بناء مسجد الشهداء في غزة صدقة جارية في حياتك حتى وأنت في القبر. لك أجر كل من دخل المسجد، لك أجر كل من صلى في المسجد، لك أجر من قرأ قرآنا في المسجد. هذه التجارة مع الله التي ليس فيها خسارة،
tijaratun rabihah fid dunya wa fil akhirah fanabluukum bil ajri tabarru'u wal infaq wa jazakumullahu khairan wa akhlafallahu alaikum kulla khair. Rasulullah SAW adalah orang yang dikenal dan mendapatkan gelar predikat ajwadun nas, yakni orang yang paling dermawan. Yang mana infak kita jika dibandingkan dengan infak Rasulullah tidak ada apa-apanya. Salat kita jika dibandingkan dengan salat Rasulullah tidak ada apa-apanya. Puasa kita jika dibandingkan dengan puasa Rasulullah tidak ada apa-apanya. Seluruh amalan soleh kita jika dibandingkan dengan Rasulullah masih kalah jauh. Rasulullah yang mendapatkan gelar ajwadun nas, orang yang paling dermawan ini, ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Puncak kedermawanan Rasulullah SAW itu berada di dalam bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW lebih meningkatkan lagi kuantitas amal ibadahnya. Solatnya lebih diperpanjang lagi, baca Al-Qur'annya lebih diperlama lagi, doa yang lebih diperlama lagi, infak sedekahnya lebih diperbanyak lagi. Karena apa? Karena tahu keutamaan bulan suci Ramadan. Dan hal ini diikuti oleh para sahabat, para tabi'in dan para salaf terdahulu. Salah satunya yaitu Utsman bin Affan yang menetapkan syariat pembayaran zakat di dalam bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena tahu akan amalan dilipat gandakannya amalan-amalan soleh di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu kami dari Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa mempunyai program. Yang pertama, program kita yakni memberikan makan berbuka puasa kepada orang-orang Palestina, kepada anak-anak Palestina yang mungkin hari ini sebutir kurma bagi kita tidak ada nilainya, sebutir kurma bagi kita tidak ada harganya. Akan tetapi bagi saudara-saudara kita yang berada di negeri sana, sebutir kurma ini sudah cukup menghilangkan lapar mereka, untuk mengganjal perut mereka yang mungkin tidak makan di siang hari. Ya mungkin hari ini segelas air, sebotol air bagi kita tidak ada nilainya. Akan tetapi bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina hari ini, dengan sebotol air, segelas air ini sudah cukup untuk membasahi kerongkongan mereka, menghilangkan haus mereka di siang hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang berikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi amalan orang tersebut. Jadi kalau satu hari itu kita memberikan makan satu orang, maka kita dapatkan 2 pahala. Satu pahala kita, satu lagi pahala orang kita beri makan. Kalau dalam satu hari itu kita memberikan makan 10 orang, maka kita dapatkan 11 pahala. Satu pahala kita, 10 lagi pahala orang yang kita beri makan. Sehingga kalau kita memberikan 20 orang, 30 orang, 40 orang, dan kelipatan ini dikalikan selama dalam bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan kucuran amalan soleh, mendapatkan Ramadan itu bagaikan 1 tahun. Walaupun dalam 1 tahun kita hanya mendapatkan Ramadan 1 bulan, akan tetapi dengan amalan soleh ini, dari hadis Nabi ini, kita bisa mendapatkan Ramadan bagaikan 1 tahun. Dan kita juga bisa berinfak, bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, atas nama orang yang sudah tidak bisa melaksanakan puasa. Seperti mungkin orang-orang tua kita yang sudah lanjut, tidak mampu lagi puasa, kita bisa bersedekah, berinfak untuk orang yang berbuka puasa, sehingga mereka tetap mendapatkan pahala puasa tersebut. Ini program kita yang pertama. Yang kedua, kita juga punya program yakni membangun masjid. Mungkin silakan. Mungkin bisa dilihat di sini atau di video bahwa salah satu program kita yang kedua yaitu adalah membangun masjid syuhada yang terletak di jalur Gaza, Palestina. Masjid ini dinamakan Masjid Syuhada karena di depan masjid ini sering terjadi bentrok antara kaum muslimin yang tidak memiliki senjata dengan orang-orang Yahudi Israel yang bersenjata lengkap. Nah, ketika terjadi bentrok, saudara-saudara kita ini ditembaki, dibom, dipukuli, dizalimi, dalam keadaan terluka parah mereka dibawa ke masjid ini.
Sehingga tidak sedikit keringat yang mereka keluarkan, darah yang mereka tumpahkan, bahkan nyawa yang mereka sumbangkan untuk mempertahankan masjid ini. Dan masjid ini sudah 3 kali dihancurkan, Pak Bu. Dan selama itu pula kita berusaha untuk membangunnya kembali. Mereka mungkin berjuang di jalan syaitan untuk menghancurkan masjid-masjid kita, akan tetapi kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk terus membangunnya kembali, membangun. Sampai kapan ini? Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya berjuang, wa tujahidu fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang Yahudi ingin menghancurkan masjid-masjid kecil yang berada di sekitar Masjidil Aqsa? Padahal tujuan mereka menguasai Masjidil Aqsa. Karena kalau langsung mereka memborbardir, mengebom Masjidil Aqsa, maka serentak seluruh umat muslim yang ada di muka bumi akan marah. Karena sebagaimana mereka ingin menghancurkan hari ini kiblat, yakni Ka'bah, kiblatnya umat muslim. Nah, akan tetapi kalau masjid-masjid kecil yang dihancurkan, akan tetapi masjid-masjid kecil ini kemudian tidak ada daya dan upaya dari kaum muslimin yang lain untuk menolongnya, untuk membantunya, untuk membangun kembali, maka ketika itu lafaz kumandang azan sudah tidak digemakan lagi. Takbir Allahu Akbar sudah tidak dikumandangkan lagi, sehingga saudara-saudara kita ingin melaksanakan sholat sudah tidak ada tempat sholatnya. Tujuan orang-orang Yahudi adalah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari syariat Islam, menjauhkan kita dari masjid-masjid, menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Sehingga kalau itu sudah terjadi, maka menjadi tolak ukur bagi orang-orang Yahudi bahwa mereka akan segera menguasai Masjidil Aqsa. Maka dari itu salah satu program kita yaitu adalah membangun masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan keutamaan bangun masjid, yaitu termasuk ke dalam shadaqatun jariyatun, sedekah jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Mungkin tubuh kita sudah terbujur kaku di dalam tanah, mungkin nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita berpisah dari jasad. Maka ketika itu pada hakikatnya orang yang sudah mati terputus seluruh amal solehnya. Karena orang yang sudah mati tidak bisa sholat lagi, orang yang sudah mati tidak bisa baca Quran lagi, orang yang sudah mati tidak bisa puasa lagi, orang yang sudah mati sudah tidak bisa melaksanakan amalan-amalan soleh lagi. Akan tetapi kata baginda Rasulullah SAW, orang yang sudah mati ini masih tetap mendapatkan kucuran amal soleh, pahala yang mana ketika semasa hidupnya pernah berinfak, bersedekah fisabilillah, yakni shadaqatun jariyatun. Membangun masjid termasuk sedekah jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Mungkin hari ini kita lihat Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hari ini masih dipakai tempat-tempat itu untuk melaksanakan sholat, baca Al-Quran. Yang mana di zaman Nabi para sahabat membangun, maka ketika itu orang-orang yang mungkin hari ini mereka telah meninggal, akan tetapi masjid-masjid mereka tetap dipakai. Maka ketika itu mereka tetap mendapatkan amalan soleh, pahala mengalir terus ke dalam kuburan mereka. Maka dari itu kita dari Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa membuka peluang amal soleh, yakni setelah memberikan makan iftar kepada orang-orang Palestina. Yang kedua, kita membuka bagi kaum muslimin yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk wakaf pembangunan masjid syuhada, yang mana bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berinfak, berdonasi mungkin sejumlah 5 juta rupiah pada malam hari ini, maka kami akan memberikan sebuah figura, yang mana figura ini nanti akan langsung ditangani oleh Syekh. Jadi ini hanya bentuk apresiasi dari kita dan kenang-kenangan dari Amal Cinta Al-Aqsa. Kalau dinilai harganya, figura ini mungkin tidak ada harganya. Akan tetapi yang berharga itu adalah niat kita yang tulus untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan mendonasikan hartanya, mendermakan hartanya sejumlah 5 juta rupiah pada malam hari ini, maka kami akan berikan sebuah figura ini yang nantinya akan ditandatangani oleh Syekh. Tidak harus mesti bayar cash sekarang.
Jadi mungkin boleh kita tunggu gajian dulu, boleh tunggu kita punya uang dulu, boleh tunggu kita panen sawit dulu. Dan kalau tidak bisa sendiri, boleh atas nama keluarga, boleh atas nama jamaah masjid, boleh atas nama majelis taklim, boleh atas nama arisan ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Kita masih menerimanya. Ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang berkenan mendonasikan hartanya sejumlah 5 juta rupiah pada malam hari ini, mungkin bisa angkat tangan. Ada kira-kira Pak, Bu, yang mau berdonasi sejumlah 5 juta rupiah pada kesempatan kali ini, dan tidak harus langsung cash. Yang penting kita punya niat dulu untuk membantu saudara-saudara kita. Dan insya Allah ini termasuk amal jariah, sedekah jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Terlebih ini terletak di bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Palestina. Ada kira-kira bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berkenan mendonasikan hartanya, menginfakkan sebagian dari rezekinya, mungkin bisa angkat tangan. Ada Pak, Bu? Mungkin yang di belakang? Ada? Tidak harus langsung cash, dan boleh menunggu selama bulan Ramadan. Jadi peluang ini kita buka selama bulan suci Ramadan, yang mana di akhir bulan Ramadan nanti kita akan tutup. Dan pada tanggal 1 Mei insya Allah kita, salah satu direktur kita, Ustadz kita itu akan berangkat langsung menyalurkan donasi ke Palestina. Mungkin kalau ada atau malu maju ke depan, mungkin nanti bisa menghubungi panitia. Saya bacakan hasil infak pada malam hari ini berjumlah 1.119.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi harta yang barokah. Selanjutnya mungkin bagi ayah bunda yang ingin berdonasi, berinfak sejumlah 1 juta rupiah, maka kami dari Amal Cinta Al-Aqsa akan memberikan sebuah apresiasi, kenang-kenangan, yakni berupa shawl yang dipakai oleh Syekh. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berdonasi sejumlah 1 juta rupiah, maka pada malam hari ini kita akan berikan shawl yang dipakai oleh Syekh, yang nanti akan diberikan oleh Syekh. Ada mungkin dari para jamaah sekalian yang mau bersedekah berinfak sejumlah 1 juta rupiah? Ada? Mungkin ibu-ibu di belakang. Dan tidak harus langsung cash, Bu, Pak. Boleh kita tunggu gajian, boleh kita tunggu panen, boleh kita tunggu punya uang dulu. Yang penting kita punya niat dulu. Ada mungkin kira-kira yang mau berdonasi sejumlah 1 juta rupiah? Kalau ada mungkin bisa maju ke depan atau menghubungi panitia yang ada di sekitar. Ada? Kalau tidak ada, mungkin terakhir takmir masjid, dipersilahkan maju ke depan untuk kita berikan kenang-kenangan. Salah satu dari pengurus. Mungkin nanti bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang malu atau tidak mau disebutkan namanya, bisa menghubungi panitia.
Ya, kita tutup kajian pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi